Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman-teman followers Info Sumber dimanapun teman-teman semua berada. Kembali lagi dengan saya Anissa di Perempuan Sumatera Barat Bercerita. Seperti biasa, program ini bertujuan untuk menceritakan kisah-kisah perempuan yang ada di Sumatera Barat dengan segala karya dan kegiatannya. Tentu juga bagaimana mereka bisa sampai pada tahap tersebut. Dan untuk hari ini kita kedatangan bintang tamu. Sebenarnya bukan kedatangan sih, kita yang mendatangi bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Ibu Widianti, seorang owner dan juga inisiator dari batik, seperti teman-teman bisa lihat, Canting Buana Kreatif gitu. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol dengan Ibu Wid. Kita ini casual aja ya Bu, kita tidak formal dan seperti yang teman-teman ketahui, tujuan kami membuat program ini adalah untuk memotivasi perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Barat untuk bisa berkarya sesuai dengan kemampuan teman-teman dan juga mungkin support dari lingkungan. Selamat datang Ibu Wid di program kita. Terima kasih. Iya Ibu. Nah, terima kasih ya Ibu untuk waktunya. Kita mau tanya dulu untuk kegiatan Bu Wid sekarang ini, kesibukan Ibu apa? Sekarang ini selama pandemi ini kesibukannya lebih banyak di rumah membatik. Tapi Ibu dosen juga kan Bu ya? Tuh kalau kuliah gimana Bu? Kuliah sekarang daring. Tapi Ibu ngajar di kampus, ngajarnya emang membatik juga atau kalau online gimana tuh Bu? Ngajarnya membatik. Kalau untuk online-nya kita lengkapi semua peralatan alat dan bahan. Kita pandu mahasiswanya sampai paham lewat. Kita dampinglah mau siang mau malam, kapan dia mau bertanya kita dampingi terus. Dan memang tujuan mereka adalah untuk membuat karya. Iya. Oh, nanti pas akhir semester berarti ujiannya adalah mengumpulkan karyanya. Oh, luar biasa. Nah, kita mau bertanya-tanya nih Bu untuk Canting Buana ini sendiri. Berdirinya kapan? Canting Buana ini berdirinya itu 7 Juni 2013. Berarti udah sekitar 8 tahunan. 8 tahunan. Dulunya sih sebelum Canting Buana kita memang sudah melakukan edukasi selama 16 tahun. Tapi memantapkannya di Canting Buana baru 7 tahunan. Awal Ibu ingin bikin Canting Buana itu apa sih Bu? Kan di kampus Ibu sebenarnya bisa juga kan membatik gitu. Jadi selama ini kan udah 16 tahun saya bekerja di kampus, mengajar batik aja untuk dari mahasiswa maupun mahasiswa kita batik, terus mengabdi ke masyarakat mulai dari tingkat SD, SMP, masyarakat dan semuanya tetap batik. Terus terakhir ingat membuat Canting Buana karena begitu banyak juga SMK dan mahasiswa yang membutuhkan tempat magang dan sekarang juga ada dari SLB yang membutuhkan tempat-tempat magang. Mungkin karena di kampus jamnya tidak cukup. Dan di Canting Buana ini kita menampung mereka untuk bisa berkreasi. Selama Ibu di Canting Buana ini ada nggak sih Bu mungkin dalam pertama kali mulai apakah ada kendala atau mungkin kayak susah nih pertama kali mulai Canting Buana ini atau Ibu memang udah ini memang passion saya dari awal berdiri? Mungkin bisa ceritakan ya Bu pengalaman dari awalnya. Kalau Canting Buana ini dari awalnya ya itu kata Mbak Nisa tadi ini memang passion kita. Kita tidak punya target apa-apa, tidak ingin seperti orang mungkin komersilnya tidak itu yang kita utamakan. Tapi bagaimana kita melakukan edukasi di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat itu paham dan dia menyukai batik, mencintai batik sebagai warisan budaya Indonesia. Jadi kita dari awal memang tidak memikirkan target dan omset. Berarti awalnya ini memang Ibu buka aja dulu, tapi tujuan utamanya adalah untuk edukasi berarti. Dan kemudian ada lahir produk-produk ini gimana Bu? Produk ini lahir, kita melakukan edukasi, kita kasih edukasi ke masyarakat, dan pada akhirnya masyarakat paham, dan akhirnya mereka memesan ke kita. Jadi pesanan yang banyak di sini nih dari orang-orang yang kita edukasi. Berarti mereka awalnya pergi ke sini adalah pergi mungkin kayak belajar, terus kemudian mereka mesan. Boleh tahu nggak sih Bu, sebenarnya memotivasi Ibu untuk buka mungkin seperti ini kan galeri. Apakah Ibu kayak punya motivasi dari mana gitu, atau siapa yang menginspirasi Ibu mungkin? Kebetulan
Saya dari SMK 4 Padang dulu sudah mengenal batik, lanjut pendidikan S1 S2-nya di Jogja, dan lama di Jogja. Jadi di Jogja kan sudah ada seperti ini walaupun belum sebesar apa yang ada di Jogja. Jadi kalau edukasi kan hanya di teknik. Jadi kita siapin walaupun tempatnya kecil dari belajar sampai hasil biar sekalian bisa mereka lihat langsung gitu. Oh gitu. Kalau untuk sejauh ini perjalanan Ibu kan itu nggak sebentar ya Bu. Ya. Tadi 16 tahun sih di kampus gitu. Kalau yang di luar kampus kan itu berbeda. Ya. Siapa sih yang mendukung Ibu sampai saya tetap harus bertahan nih? Padahal sebenarnya kan saya juga ada kegiatan di kampus dan di luar gitu. Yang jelas mendukung itu mahasiswa kita. Oh, oke. Karena semua yang bergabung di Canting Buana, karena saya ngajar di Kriya Tekstil, ada minat batiknya, mereka tuh gabung di sini. Jadi apalagi saat pandemi ini, saat mereka nggak pulang kampung, mereka tetap berdomisili di Parangpanjang, bilang saya di Canting Buana memperdalam ilmu sebelum pulang kampung. Oh, berarti memang banyak yang mendukung ya Bu ya. Dan sekarang kalau tadi kan Ibu adalah seorang dosen, terus juga Ibu melakukan edukasi kemana-mana. Ibu kan punya keluarga juga nih. Nah, kira-kira untuk berkreasi seperti ini kan juga teman-teman mungkin pengen tahu ya, saya misalnya baru lulus kuliah gitu, atau saya baru nikah, atau saya udah punya anak gitu, saya tetap bisa berkarya nggak sih Bu? Nah teman-teman bisa nanya kayak gitu ya Bu ya. Kira-kira itu gimana itu Bu? Bisa. Banyak juga kan pertanyaan seperti itu saat kondisi sekarang. Betul. Saat kondisi sekarang jika kita mau berkarya sebenarnya tidak ada yang mubazir, karena kita disuruh diam di rumah. Ya benar. Dengan selalu kita berkarya, diam di rumah dan menghasilkan, kita dekat dengan keluarga. Jadi bisa menghasilkan lah sebenarnya. Jadi kalau menurut Ibu, teman-teman walaupun di rumah bisa melakukan sesuatu ya Bu. Gimana memulainya sih Bu? Atau kalau mungkin teman-teman mau belajar seperti Ibu gitu, misalnya Ibu kan bisa membatik atau bisa menghasilkan karya, mulainya gimana sih Bu pas di awal? Kalau saya sendiri memulainya dengan rasa cinta ya. Kita cintai dulu. Betul, setuju. Kita cintai dulu, kita sukai dulu. Semuanya mengalir, ikuti. Jangan kan kebanyakan belum mulai, ini nanti dijual kemana ya? Nggak usah kita pikirkan itu. Betul. Kita cintai, kita suka, kita jalani. Insya Allah dengan cinta kita mulai, orang akan mencintai produk kita. Betul. Kira-kira selama dalam perjalanan Ibu udah buka galeri, ada pengalaman yang mungkin luar biasa sampai nggak bisa dilupakan sampai hari ini nggak sih Bu? Yang nggak bisa dilupakan, awalnya kan kita mendirikan ini untuk memuaskan istilahnya ekspresi diri kita. Betul. Jika itu diapresiasi, alhamdulillah. Kalau nggak, kita puas. Tapi pada akhirnya kan banyak tamu kayak Pak Wamen dah datang, Pak Menteri dah datang, itu sebenarnya di luar dugaan kita. Yang paling luar biasa dari karya Ibu mungkin yang dihargai oleh orang lain, mungkin dijadikan suatu hal kayak souvenir untuk siapa gitu, atau untuk dipakai oleh siapa mungkin? Oh iya, banyak. Setiap karya itu punya momen-momen. Awal-awalnya kemarin kan pameran waktu ke Bali, dibeli sama profesor kolektor batik katanya. Dia langsung menelpon, karyanya saya pajang di lemari, kayak di lemari jati gitu. Bagi kita di sini kan cuma dilipat, disimpan. Kok bagi ibu itu bisa berharga gini ya? Betul. Setiap orang yang mengoleksi dan memberi komen itu kan sebuah motivasi bagi kita untuk terus dan terus berkarya. Betul. Kalau boleh tahu Bu, sebenarnya inspirasi, ya kan batik Ibu beda ya sama yang lain ya, maksudnya tidak motifnya macam-macam. Inspirasinya dari mana sih Bu? Karena batik itu adalah teknik, bukan motif. Oh, oke. Nah, jadi dengan teknik membatik, karena kita diedukasi, kalau dia paham teknik, motif apapun bisa. Nah, jadi setiap, karena saya juga pelatih di daerah, setiap daerah yang kita latih itu kita berpesan sebelum pelatihan, ya mau di daerah ini mau motif apa. Karena teknik batik itu se-Indonesia, karena dunia sudah mengakui tekniknya sama. Oh gitu. Berarti setiap orang dia bisa bikin motif apapun selagi tekniknya batik sudah diketahui batik. Ya kalau nggak salah batik ini kan banyak tekniknya ya Bu ya? Atau tekniknya hanya satu aja? Kalau printing itu gimana itu Bu? Batik itu tekniknya dua. Oh, okay. Batik tulis dan batik cap.
Oh, cap. Ya, jadi batik itu yang dikatakan batik yang ada menggunakan proses lilin panas sebagai perintang warna untuk menghalangi warna masuk ke pori-pori kain. Oh. Pewarnaan juga dua, warna kimia dan warna alam. Oh, okay. Jika ada brand-brand mungkin orang memakai alam batik bambu, mungkin itu brand. Oh. Jadi dalam pewarnaan pun juga terbagi dua, dalam teknik juga terbagi dua. Tapi kalau yang printing dia bukan batik, tapi kain bermotif batik. Oh, berarti printing itu sebenarnya bukan batik, Bukan. cuma motifnya motif Ya, batik. contohnya mungkin ada yang viral motif di Canting Buana suatu saat. Karena banyak permintaan kita printing. Berarti batik kain bermotif batik Canting Buana. Berarti bukan kainnya kain batik. Bukan. Motifnya meniru motif motif batik. batik. Berarti selama ini kalau misalnya kita coba pakai print, berarti sebenarnya bukan batik ya, Bu, tapi motifnya motif batik. Itu selama ini kita suka salah ya. Nah, sebagai ini kan seniman ya, Bu ya. Pasti butuh inspirasi. Pernah kehilangan inspirasi nggak sih, Bu? Tiba-tiba stuck, saya mau bikin batik seperti apa ya gitu. Enggak sih. Karena ini ya, ide itu selalu ada. Alam pakambang jadi guru. Betul. Semakin diasah, semakin keluar idenya. Betul. Apalagi kan di sekitar sini kan perampanya ini kan cukup asri, daun. Semua daun tuh bisa kita jadikan motif batik gitu kan. Berarti daun-daun ini bisa dijadikan? Iya, bisa. Motifnya aja apa warnanya juga? Pewarnanya kalau kita menjadikan sumber yang ada di sekitar kita menjadi warna batik, masuk dia ke kategori warna alam. Oh, gimana tuh, Bu, kalau misalnya bikin warna itu kayak emang ada proses? Kita rebus. Oh, direbus. Nanti airnya kita ambil. Oh, nanti itu akan menjadi warna dari si kainnya. Ya. Oh, luar biasa ya. Jadi perjalanannya Bu Wit sampai sekarang untuk mengelola dan juga untuk membawa karyanya kemana-mana itu udah sangat-sangat panjang gitu. Tapi udah pernah dibawa ke luar negeri belum, Bu? Atau Ibu sendiri yang membawanya ke sana gitu? Kalau ke luar negeri ya udah sering, udah tahunan itu ya pameran di luar negeri di Cina di mana-mana. Tapi kalau saya ke luar negeri sudah 1 kali ke Manila, ngajar mahasiswa luar negeri juga sudah 11 tahun. Di Manila? Ngajar di Manila 1 kali, 15 hari. Kalau yang ngajar dari mahasiswanya yang belajar di ISI Perang Panjang itu sudah sejak tahun 2010. Kalau Ibu sendiri kan sebagai orang yang adalah ahli, bisa dibilang kan expert ya, Bu ya, karena sudah akademisi juga dan juga memang punya karya juga. Dan asesor batik juga. Asesor batik juga gitu ya. Ketika Ibu mengajarkan batik kepada orang yang dia nggak ngerti sama sekali gitu, itu gimana sih, Bu? Maksudnya membuat mereka tuh suka juga sama batik gitu? Atau apakah pas pertama kali tuh pernah nggak sih, Bu, ada yang nanya, ini sebenarnya apa sih gitu? Pernah bertemu dengan orang berkomentar seperti itu nggak, Bu? Pernah ketemu kemarin waktu ngelatih batik kan, bilang, Bu, kenapa sih Bu capek-capek ngajarin orang membatik, di pasar aja nggak laku? Nah, itu pernah ya, Bu? Pernah. Terus kita bilang, kita jelasin, ayo kita belajar batik. Yang mana sih yang diakui dunia itu milik Indonesia? Setelah dia coba, dia langsung suka batik. Oh ini, saya kira sama ya dengan yang di pasar gitu kan. Beda ya, Bu? Berarti kan selama ini saat produk-produk batik IKM Indonesia kurang direspon masyarakat, sebenarnya bukan salah masyarakat, mungkin kita yang kurang edukasi. Oh, berarti memang makanya Ibu tetap ingin melanjutkan edukasi ini karena memang selama ini orang nggak kenal sebenarnya batiknya, Bu. Bukan karena nggak suka, tapi nggak kenal, tapi begitulah. Ya, luar biasa ya, Bu. Untuk Ibu sendiri nih, untuk pesan untuk teman-teman yang mungkin ingin memulai entah itu bisnisnya juga batik atau pergerakan, padahal mungkin mereka punya keterbatasan kayak Ibu bilang tadi ya, mulai aja dulu gitu. Kira-kira untuk belajar batik ini sendiri apakah perlu skill khusus seperti Ibu atau bagaimana, Ibu? Yaitu pesannya, jika ada yang ingin memulai, yang penting kita tuh konsisten. Konsisten dengan satu hal, satu teknik, fokus. Kebanyakan selama ini saat saya lihat ya, dia mulai proses ini. Pas orang baru mau mengenal dia pindah ke teknik ini. Oh, oke, betul. Kalau saya sendiri sudah 25 tahun, tetap konsisten fokus di batik. Sebenarnya saya bukan sarjana batik. Oh, Ibu tekstil. Oh, jadi perbedaannya kalau ke tekstil berarti produksi dari si tekstil itu
kita mempelajari semuanya. Ada tenun, ada bordir, ada sulam, ada makram, ada tapestry. Oh. Nah, saat saya pulang ke Sumatera Barat, tenunnya sudah maju, bordirnya juga sudah. Yang saya lihat yang masih belum berkembang saat itu adalah batik. Oh. Dan memang kita semangat bagaimana sih menumbuhkan batik ini di tengah-tengah masyarakat Minang dan semua orang tahu gitu. Jadi Ibu punya misi bahwasanya juga perempuan-perempuan lain bisa seperti Ibu dan juga bisa mungkin membatik ya. Saya juga pernah belajar tapi masih belum paham mungkin ya. Maksudnya cuma belajar-belajar aja. Ya, belajar, kita senang buat apa yang kita mau. Betul. Sebenarnya dari setiap goresan dan tetesan malam pada kain itu akan ada ceritanya nanti. Betul, setuju Ibu. Untuk teman-teman yang mau belajar batik bisa langsung ke sini ya, ketemu sama Bu Wit. Jadi nanti kalau mungkin nggak ngerti sebenarnya batik itu seperti apa, terus kemudian bagaimana proses pembuatannya, di sini dijelasin dari awal semuanya. Mungkin nanti sambil teman-teman mendengarkan cerita kami, nanti juga kami akan menayangkan beberapa video tentang pembuatan batik tersebut. Mungkin itu dulu Bu, terima kasih banyak ya Bu waktunya. Ya, oke, kita bertemu lagi di lain kesempatan, dan untuk teman-teman jangan lupa untuk tetap memulai apapun yang ingin teman-teman lakukan. Tidak ada yang namanya tidak bisa, tapi tetap coba lakukan terus. Fokus dan konsisten. Setuju. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.